anggota desa. Oke. Mantap. Marilah bersama-sama kita membuka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Air Napal, dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kasih PMD. Yang saya hormati rekan dan mitra kerja kami pemerintahan Desa Air Napal, BPD beserta anggota, teman-teman dari pendamping desa, para perangkat desa pemerintahan Air Napal, dan undangan perwakilan dari masyarakat. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan kesempatan kembali bisa berkumpul di Balai Desa Air Napal. Pada kesempatan ini saya kembali ulas, ini adalah mekanisme dalam satu perencanaan di pemerintahan. Jadi hal-hal yang akan dilaksanakan atau direncanakan di tahun berikutnya kita bahas pada hari ini. Paling tidak ini menjadi acuan kita bersama. Nanti aplikasinya tetap kita berpacu pada pagu indikatif kita di tahun depan. Kalau kita pun merencanakan ini itu, pertama yang akan dikaji nanti pagu indikatif, yang kedua regulasi yang ada, regulasi atau peraturan mulai dari tingkat atas sampai ke Perbu pengelolaan keuangan. Atau serta-merta nanti kadang-kadang yang sering berbenturan, kita sudah usulkan tapi di Perbu tidak bisa, kode rekeningnya tidak ada. Ya. Jadi ini mekanisme yang kita jalani setiap tahun ada Musdes RKPDes. Jadi pada kesempatan ini biasanya kita memang selalu menetapkan usulan secara bersama-sama. Ya. Usulan itu secara otomatis sudah tercover di dalam RPJM yang sudah saya susun di awal pemerintahan saya. Jadi tidak meluas lagi. Yang insya Allah di dalam RPJM ini sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk pengembangan potensi yang ada di desa. Tujuannya ya kesejahteraan desa. Seperti di Desa Air Napal, saya rasa tidak begitu jauh beda dengan desa-desa yang lain. Kita masih butuh infrastruktur fisik. Kebanyakan rata-rata usulan dan segala macam itu di fisik. Sebenarnya agak bertolak belakang dengan keinginan saya sendiri, karena pada prinsipnya yang ketika kita ingin merubah sesuatu hal itu yang harus dirubah dulu sumber daya manusianya, karena itu yang paling utama. Pada bahasa kalau telah membuat pun sawit jeloi lagi pupuk pula tuan mencari tuan nama dia tersilap lah. Berarti yang perlu orangnya dulu. Kalau tuannya pacak pupuk, kalau tuannya nam pupuk. Ini yang penting manusia. Jadi sumber dayanya dulu. Kalau kira-kira prinsipku pada Allah. Tapi kadang di masyarakat itu tidak sama, mindsetnya berbeda. Kalau bahasa Turno, lak maju belek mewah mai dirai masing-masing. Dalam arti kata ketika kita maju berarti pribadi kita yang harus dimajukan dulu, sumber daya dulu yang harus dimajukan, cara berpikir, mindset, tolak ukur berpikirnya harus benar-benar matang. Sorry, kami di pemerintahan, saya dengan BPD mungkin selalu mengambil aspirasi dari masyarakat ya, yang akan kami cetuskan di dalam pembangunan.
Kadang-kadang aspirasi sudah terima, kita realisasikan, ketika berjalannya tidak sesuai lagi gitu. Kembali lagi kepada sumber daya. Contoh, ya kita bangun siring misalnya, aspirasinya minta siring nih, siring dibangun siring. Setahun 2 tahun siring dibiarin aja, nyumbat rusak. Yang salah siapa sebenarnya? Manusianya, ya. Sedangkan secara keuangan, secara aspirasi sudah direalisasikan. Yang rusak berarti manusianya. Nah, kira-kira maksudku gitu, yang perlu dirubah sebenarnya SDM-nya. Ya, pemerintahan itu seperti di Jawa, bukan menciptakan kayak pemerintahan di Jawa, bukan. Cuman bagaimana cara seperti orang Jawa mengolah lingkungan, mengolah pemerintahan. Nah, contoh kalau saya ngomong di Jawa, kalau orang bangun jalan 100 meter, bagaimana masyarakat yang di sekitar itu mau bikinnya jadi 150 meter? Contoh, ya. Karena berpikirnya tadi benar. Solusinya gimana? Pak kontraktor, upah kami dikurangin tapi tambahin bahan. Nah, kalau dia berpikir kalau mau bangun sendiri, nyewa molen berapa? Kira-kira dengan adanya proyek, molen sudah ada di sana, cuma tinggal solusinya bagaimana menambah material dan yang kerjanya seperti apa. Jauhin adaku cara berpikir itu sama-sama gak maju. Tapi masih jauh, dalam hal itu masih jauh. Paling tidak kita sudah bisa berjalan seperti apa yang kita rencanakan, seperti desa-desa yang lain. Cair dana kita bisa membangun. Kalau ada petunjuk dari pemerintah kayak 2 tahun terakhir ini harus menyalurkan BLT, kita salurkan. Mau buat desa siaga seperti apa kita buat segala macam. Jadi tidak begitu melenceng lah dari desa-desa yang lain. Dalam arti kata banyak dan tidaknya dana itu kembali pada kita sendiri. Tahun ini Bapak Ibu, ya, saya masih juga mencoba bagaimana menorehkan sesuatu di air Napal. Di Tama Air nanti tahap 3 kita sudah masukkan dan di dalam perencanaan itu pembelian sapi, kalau nggak salah jumlahnya 12 ekor. Itu nanti dikelola dalam bentuk kelompok, ya, dalam bentuk kelompok. Ya, saya ingin menjadi contoh yang benar ini, ya, contoh yang benar bagi masyarakat kita di air Napal dan semua masyarakat. Dan insya Allah kalau memang ini berjalan, ini sudah menjadi satu komoditi yang istilahnya bisa dikembangkan. Dan kalau ini berjalan, mungkin di masa jabatan kepala desa berikutnya ini bisa diteruskan. Tahun ini satu kelompok, tahun depan mungkin bisa satu kelompok, tahun depannya satu kelompok lagi. Ya, kalau saya hitung-hitung untuk kelompok daerah Napal ini tidak lebih dari 5. Karena yang lain-lain mungkin nggak mungkin mau masuk kelompok karena udah punya ternak sendiri gitu ya. Cuman cara bekerjanya nanti mungkin itu yang bisa dicontoh. Ya, ini tahun ini saya coba. Ya, kembali lagi berhasil dan tidak berhasilnya bukan lagi tolak ukurnya di saya, tinggal di sumber dayanya sendiri. Tahun ini kita siapkan pagar, ya, kita siapkan lahannya, ya, pinjam lahan ke masyarakat, pagar, kita beli mesinnya, ya, tinggal belajar bagaimana membuat pakan. Ya. Tapi kalau semuanya nanti diserahkan kepada pemerintahan desa, ya tidak mungkin berjalan. Yang namanya belajar sebatas kebutuhan belajar. Untuk kebutuhan kedepannya ya paling tidak ya harus berkorban. Seperti itu. Kalau itulah fermentasi pada kuatnya adanya pepon, cairan sebotol itu untuk fermentasi, untuk maju adukur segala macam, dukur, kalau bahasa itu mungkin ragi, nah agai. Tapi ini bentuknya MP4. Itu yang harus dipelajari. Ya, naga butuh, saya butuh terpal untuk menimbun, menutup. Tidak mungkin kita mengadakan semua, mungkin susah. Di antara rombongan-rombongan, bagaimana mengadakan? Ya.
Sekarang mungkin lokasinya sekitaran dekat PAUD misalnya, otomatis itu harus ada sumur, ya paling tidak swadaya bikin sumur. Kecuali nang gerak apa ada semua bor, nah, berarti itu jadi jalan. Ya. Pemerintah itu tidak bakal menyelesaikan dari A sampai Z atau dari 1% sampai 100%, tidak bakal. Pemerintah itu sebagai pemicu, ya Pak kasih ya. Pemicu bagaimana ini akan berjalan. Ya, jadi pada kesempatannya nanti kita paparkan bersama yang dulu sudah pernah dikerjakan dan mungkin masuk nanti di RKPDes yang direncanakan pada tahun 2022. Nanti silakan kita bahas bersama-sama yang mana yang kira menjadi fokus kita. Ya. Tapi saya rasa untuk tahun depan tuh masih kita dominannya ke fisik. Pasti ke fisik. Karena memang masih banyak butuh fisik. Ya. Itu saja sambutan dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Ila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada pagi hari yang cerah ini masih bisa berkumpul di balai pertemuan desa Air Napal ini dalam kegiatan melakukan musyawarah desa terkait dengan perencanaan pembangunan desa di tahun 2022. Baiklah, yang perlu saya sampaikan seperti disampaikan Pak Kades tadi, hari ini adalah hari langkah awal kita untuk bergerak melaksanakan, merumuskan dan merancang apa-apa yang akan kita laksanakan di desa Air Napal ini di tahun 2022. Artinya kehadiran kita hari ini yang telah meluangkan waktu kita, yang telah menyisihkan waktu pekerjaan kita, mungkin telah kita korbankan, ini adalah tolak awal kita. Dengan kehadiran kita di sini, mudah-mudahan apa yang kita rumuskan nanti benar-benar bisa kita laksanakan dan benar-benar bisa pembangunan yang kita laksanakan itu benar-benar bisa tepat sasaran. Artinya yang kita bangun itu benar-benar menyentuh untuk kebutuhan masyarakat kita. Itu. Nah, nanti apapun yang kita lakukan ini kita harus tetap berpedoman kepada RPJM yang telah dibuat oleh kepala desa, karena itu adalah pokok awal atau induk dari pembangunan yang akan kita laksanakan sesuai dengan visi dan misi kepala desa saat mau menjabat menjadi kepala desa. Mudah-mudahan selama pemerintahan Jokowi penyaluran dana desa akan tetap berlangsung. Artinya kita masih punya beberapa tahun ke depan lagi untuk melakukan pembangunan melalui dana desa. Artinya kita masih disupport dananya untuk pembangunan di desa sama-sama untuk kepentingan bersama. Bukan kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga kita, ya. Terima kasih semuanya yang telah hadir dan pendampingan oleh pendamping desa di masing-masing desa, kerja keras para pendamping desa bersama dengan perangkat-perangkat desa. Semoga niat baik kita untuk bekerja baik hari ini bisa Tuhan balas dengan amal ibadah kita di kemudian hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kegiatan musyawarah perencanaan rencana kerja pemerintahan desa tahun 2022 pada hari Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021 saya buka secara resmi. Rekan kerja saya, Saudara Alpian, rekan media dan Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkesempatan hadir dalam acara Musdes untuk rancangan RKPDes tahun 2022. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke acara inti, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dasar hukum dan alur RKPDes yang akan kita jalani sampai nantinya
usulan yang akan diusulkan oleh Bapak Ibu ini nanti di tahun 2022 dilaksanakan. Nah, artinya kenapa perlu dijelaskan alur? Karena ini penting untuk tim penyusun RKPDes yang nanti akan terpilih itu agar tahu tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh mereka. Pada dasarnya alur ini sama saja dengan tahun-tahun kemarin, tetapi tahun ini akan sedikit berbeda dengan dasar hukum yang akan kita pakai di tahun 2022. Karena pada saat penyusunan RKPDes tahun 2021, kita masih menggunakan Permen Desa nomor 17 tahun 2019. Sedangkan untuk penyusunan RKPDes tahun 2022 dan nantinya Desa Air Napal termasuk 9 desa yang akan melakukan Pilkades di tahun 2022 dan akan membentuk dan membuat dokumen RPJMDes baru, maka RPJMDes dan RKPDes itu nanti dasar hukumnya sudah memakai Permen Desa nomor 21 tahun 2020. Nah, RKPDes itu kepanjangannya sini, ya, Rencana Kerja Pemerintahan Desa. RKPDes ini disusun tahun sebelum. Kalau nanti musren RPJM biasanya 2 tahun sekali ya, benar salah. Nah, ini merupakan dokumen pokok perencanaan, kitab utamanya, yang isinya sebenarnya usulan-usulan mentah yang nanti akan digodok bersama-sama di tim menjadi satu usulan yang menjadi fokus atau prioritas utama yang seperti yang disampaikan Ibu Eka tadi. Menjadi sampai 2022 untuk di bidang pembangunan desa, ya, salah satunya bidang pembangunan, pemampatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan desa. Nah, bentuk kegiatannya yang direncanakan itu pembangunan jalan perluasan desa. Alhamdulillah sudah ada satu, ya, yang menyambung jalan PNPM yang tembus ke sini. Itu kegunaannya untuk perluasan desa. Berarti ini sudah direalisasikan. Tapi masih ada satu lagi yang belum terrealisasi, masih di secara itu memangkas desa ini menjadi membelah dua. Jekundi ujung Paud Enano, tapi Pak Subang Hawa Payo dalam beberapa hari akan dimulai. Aja kalau memang ada perencanaan Kulindi untuk masuk di bidang perluasan desa Enano, silahkan nanti digambarkan Pak Wawedi. Kalau memang ada, karena ada salah satu masyarakat kemarin menyampaikan. Nah, itu salah satunya, tapi sudah terrealisasi walaupun tidak semua. Terus pembangunan jalan rawat beton juga sudah ada, walaupun tidak semua dalam rencana. Kalau tidak salah sekitar 8.000 meter kalau nggak salah dulu. Kami matikan lagi apa ini PAUD Alkapi ini di grup. Jangan dulu Pak, bilang saya. Mungkin tahun depan akan berdiri. Saya ngomong gitu terus. Ya, ya. Karena biao siya sampai kursi nano, kalau si sampai si dapat dia rombongan yang ano, si ang dapat ngatur rombongan di daya nana dapat, karena biao adalah mana, mencari sampai si dapat biawa. Ya, hari ini saya sebagai ketua acara lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita desa, oke. Mantap.